Halo, ketemu lagi sama gua Naozumi. Akhirnya gua bisa bikin video vlog lagi. Udah lama gua nggak ngevlog juga ya. Oke, di video gua kali ini gua pengen nge-share pengalaman gua pakai helm harian yang selalu gua pakai, yaitu helm gua ini helm RSV FF 300. Kayak sekarang ini sekitar jam 4 ya. Sekalian jalan sore lah hitungannya. Sekalian ngomongin helm harian. Jadi untuk kalian, helm harian yang kalian pakai itu apaan? Jenisnya full face, half face, atau apa? Jadi menurut gua helm harian ini yang bebas dipakai, yang nggak peduli kotor ataupun rusak ataupun lecet lah istilahnya gitu. Walaupun emang harus dirawat ya, helm harus pasti dicuci juga. Kalau gua sih helmnya yang pasti aman ataupun bisa lah ditaruh di motor ataupun ditinggal di motor pas lagi kita kerja ataupun lagi di mall. Nah, sekarang gua sedikit review pemakaian gua. Udah cukup lama dengan helm FF 300 gua ini. Ya mungkin udah sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun lah ya gue pakai helm ini. Gue ini pakai ukuran L ya. Ukuran gue sebenarnya antara M sama L. Kalau emang pengen ngepres, gue pakai M. Kalau pengen agak longgar ataupun cukup ngepas, gue pakai L. Nah ini ukuran yang gue pilih ini L karena untuk harian ya. Gue nggak mau terlalu ngepres di kepala ataupun di pipi, biar nggak pusing juga. Habis kerja gitu kan, udah capek gitu, terus kepala pengen rada santai lah ya, istilahnya nggak ada tekanan. Jadi gue pilih yang rada cukup lah, yang penting cukup di kepala. Nah ini untuk helm ini gue rasain sih untuk fitting L-nya ini cukup sesuai dengan ekspektasi gue. Jadi di pipi ini lumayan menekan, sebenarnya lumayan menekan sampai pipi gue ini kelipet lah istilahnya. Tapi untuk di bagian kepalanya ini, kepala bagian atas, crown padnya ini cukup longgar ya. Jadi kalau misalnya masukin jari bisa lah sejari kelingking, setebal jari kelingking masih ada ruang. Bagi kalian yang mungkin nggak suka yang longgar-longgar kayak gini mungkin rada aneh ya. Tapi karena emang untuk harian ini sih masih oke lah dipakai. Karena gue nyari yang seperti ini. Kalau emang pengen ngepres ya ukuran M, bisa lebih ngepres lagi. Untuk busanya, yang gue rasain busanya cukup empuk. Dan gue nggak pernah merasa pegel di bagian pipi, walaupun di bagian pipi ini cukup ngepres ya. Dan udah pemakaian sekitar 2 tahun lebih. Di busa bagian pipinya ini juga masih tebal ya. Dan yang gua rasain masih tebal dan kayaknya nggak begitu kempes deh untuk busa pipinya. Ini masih kencang di pipi gua. Untuk bagian kainnya sih ini kayaknya nggak begitu halus ya. Beda sama yang berudu yang halus. Ini bisa dibilang kalau dipegang pakai tangan rada kasar.
Tapi kalau gue selama pemakaian gue nggak pernah pakai balak lava ya, biar nggak gerah. Kadang kalau pakai balak lava juga gerah. Gue nggak pakai. Ini juga masih enak di pipi, nggak terlalu mengganggu, kasarnya masih nyaman. Oke, kemudian gue bakal bahas untuk bagian ventilasinya ya. Ini pertama gue bahas untuk kenyamanan dulu ya, untuk bagian dalamnya dulu. Untuk ventilasinya ini ada ventilasi ini satu dengan tutupannya cuma sekali doang, cuman sekali tutupan. Terus ada di atas dua, dan pembuangan di belakang ada dua. Untuk feel angin yang gue rasain, yang selama ini gue pakai, yang selama ini gue rasain, feel anginnya nggak begitu terasa ya, karena ventilasi yang ada di mulut ini dia masuk dan keluarnya itu ke atas, ke bagian kacanya, ke visornya. Jadi dia nggak tembus ke bagian mulut ataupun hidung. Jadi anginnya nggak terasa ya, nggak terasa masuk gitu. Tapi ini bolong sebenarnya. Anginnya masuk ke visor. Nah itu fungsinya kalaupun lagi pagi ataupun hujan, cuaca dingin gitulah, ini nggak bakal ngembun di visornya. Itu yang gua rasain selama ini gua pakai. Pas lagi cuaca dingin, pas kita diem emang ngembun, tapi pas udah jalan karena angin udah masuk itu nggak ngembun. Ini ngebantu banget untuk visor kita nggak ngembun gitu loh. Jadi pandangan lebih clear, lebih nyaman. Terus satu lagi, ini di bagian visor ini di atas, di antara sel sama visor ini dia ada celah sedikit. Nah kalau misalnya kalian nunduk gitu, anginnya bisa masuk. Dan itu terasa di bagian muka masuknya. Walaupun nggak terlalu banyak anginnya, tapi bisa bikin sirkulasi di helm juga lebih baik, jadi nggak begitu gerah. Tapi dengan sistem visor kayak gini yang di atasnya ini ada celah, pas lagi hujan itu pasti air masuk ya. Hujannya itu emang mesti deras banget, itu pasti masuk. Kalau misalnya hujan-hujan gerimis nggak begitu deras mah masih aman lah ya. Lo masih nyangkut bagian dalam helm, bagian kenyamanan juga. Nah sebelumnya kan gua kan pakai visor yang clear ya. Sebelum gua pakai visor yang iridium ini, nah yang pas gua pakai yang visor clear itu pas lagi kecepatan tinggi dan angin masuk, itu gua denger suara siul di bagian telinga ya. Jadi itu suara siulnya cukup kerasa lah, jelas kedengeran suara siul karena angin masuk. Dan setelah gua ganti visor iridium ini, entah kenapa suara itu hilang gitu, hilang, jadi udah nggak ada suaranya, udah jadi hilang, jadi nggak ada suara siul gitulah. Entah kenapa sebabnya bisa hilang gitu ya, gua juga nggak ngerti. Untuk info aja, yang visor yang gue pakai ini, yang iridium ini, gue pakai visor KBC karena emang untuk ratchetnya ini pas banget sama RSV ini, jadi bisa langsung dipasang aja, plug and play. Dan kualitasnya juga lumayan bagus, tebal ya untuk visor iridium KBC ini. Oke, setelah gua ngebahas bagian interiornya, bagian kenyamanan, gua bahas bagian luarnya ya. Untuk selnya ini, selnya nggak terlalu berlebihan ya bentuknya, bentuk bulat gitu aja sih, udah kayak helm-helm biasa.
Tapi lumayan keren gua perhatiin. Di bagian belakangnya ini ada kayak spoiler kecil dan nggak terlalu berlebihan. Nah itu salah satu jadi pilihan gua untuk helm harian karena nggak begitu mencolok ya. Dan untuk selama gue pakai helm ini setelah 2 tahun lebih masih bagus, selnya belum ada retak-retak. Oh ini belum gua kancingin ini, ntar dah. Lupa gua kancingin helmnya. Oke, aman. Oh ya, untuk pengunciannya ini masih pakai microlock ya. Masih pakai microlock, dan ini gua pilih emang karena untuk harian, karena simple, cepet gitu, jadi nggak perlu ribet-ribet ngiket-ngiket pakai double D-ring. Kalau misalnya lagi buru-buru telat kerja, langsung pakai aja. Oh iya, baik lagi, selnya juga setelah 2 tahun lebih gua masih, pemakaian gua selnya masih bagus, belum ada retak-retak. Pernah jatuh beberapa kali ya, lecet-lecet dikit lah, dan itu masih aman, masih bagus lah, cuman goresan-goresan kecil doang. Oh iya, untuk visornya ini tadi gua udah infoin ya. Visornya ini yang tadinya clear gua ganti sama visor KBC yang warna iridium silver, biar lebih keren aja kelihatannya ya. Kalau yang warna bening kelihatan biasa banget, kurang keren gitu loh. Nah ini untuk penampakannya, kalau dari samping gua nengok, dan di belakang gua tak kasih tambahan spoiler lah. Ini spoiler gua coba bikin sendiri sih, bukan bikin ya. Tadinya ini gua punya spoiler KBC. Kan ini kan belakangnya kan bagian belakangnya kan nggak sama ya sama KBC. Jadi gua modif dikit, gua tekuk-tekuk lagi spoiler akriliknya biar bisa nempel aja sih. Untuk pemanis aja buat helm gua biar nggak terlalu kosong. Dan salah satu pertimbangan juga untuk milih helm harian, yaitu helmnya ringan. Ini salah satu helm yang ringan yang gua cobain. Untuk beratnya gua bakal timbang. Sesuai di gambar yang gue tampilin, ini termasuk ringan untuk harian. Dan gue perjalanan selama sekitar 1 jam lah ya, dari rumah ke kantor, ini nggak bikin pegel. Ini masih tergolong helm yang nyaman, dan ringan ya. Untuk penilaian gua ya, ini helm rata-rata lah ya, nggak terlalu buruk dan juga nggak spesial banget. Dan ukuran selnya pun nggak terlalu gede yang bikin kepala jadi kayak pentol korek gitu. Masih oke untuk dipakai. Untuk mejeng juga masih bagus, untuk misalnya kalian nongkrong sama temen, ini masih oke. Dan yang pasti salah satunya adalah alasan gue beli helm ini, harganya murah. Itu alasan gue berani pakai helm ini buat harian. Dan saat gue beli helm ini juga kebetulan emang lagi ada promo ya, jadi harganya lebih murah lagi.
Untuk harganya sekarang kalian bisa lihat di online shop berapa harganya. Ya mungkin sekitar 600 sampai 700 kali ya. Gue udah nggak tahu harganya sekarang berapa, kalian tinggal cek sendiri lah. Oke, mungkin segini aja ya video sharing gue, pengalaman gue tentang helm harian gue ini. Mungkin video gue bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe video gue. Gue Nozumi out. Bye.